Saya sapa dulu bagi Anda yang baru datang mungkin ya, karena beberapa tadi baru saya admit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Semoga selalu sehat ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat ya untuk Anda dan khususnya yang datang ke kampus ini diberikan keselamatan, termasuk yang di rumah. Yang di rumah ya, walaupun tetap di rumah, tetap untuk menjaga protokol kesehatan ya. Hari ini kita akan bahas mengenai kasus yang berhubungan dengan rekonsiliasi bank. Saya sudah menyiapkan 2 soal, tetapi kemarin Pak Nung pesan kepada saya bahwa karena belum diberikan contoh, maka tolong untuk direview terlebih dahulu tentang rekonsiliasi bank. Kemudian nanti akan saya contohkan bagaimana cara menyusun rekonsiliasi bank. Bagi Anda yang berasal dari SMK, mungkin saudara pernah diajarkan oleh guru Anda, ya, karena saya sudah lama tidak berhubungan dengan SMK. Kalau dulu saya sering berhubungan dengan SMK itu dikarenakan saya pernah menjadi juri untuk lomba LKS tingkat provinsi. Tapi setelah ditiadakan, setelah itu saya tidak lagi menjadi juri. Kemudian beberapa kali diminta oleh SMK untuk menjadi asesor untuk UKK. Biasanya kalau anak SMK mau lulus, ya dia diminta harus diuji oleh pihak eksternal bersama dengan pihak internal yaitu gurunya. Nah, kebetulan pihak eksternalnya adalah salah satunya adalah saya. Nah, dari ngobrol-ngobrol memang sempat ada beberapa SMK yang sudah mengajarkan rekonsiliasi bank. Ada juga yang belum, karena memang menurut beberapa guru itu tidak wajib. Yang penting adalah untuk level SMK itu hanya sebatas untuk bagaimana mencatat jurnal, menyusun laporan keuangan. Sedangkan rekonsiliasi bank itu memang akan diberikan pada saat nanti kuliah. Ya, tetapi nggak apa-apa sebenarnya, saudara. Ya, nah, oleh karena itu, karena memang banyak juga dari Anda ini yang berasal dari SMA atau SMK yang tidak diajarkan rekonsiliasi, maka kami ya pada saat mengajarkan itu tetap menganggap bahwa Anda semuanya belum mendapatkan materi ini, sehingga kami ajarkan dari awal. Nah, untuk hari ini ya saya sudah menyiapkan materi mengenai rekonsiliasi bank ya, mudah-mudahan bisa dilihat saudara. Ya, rekonsiliasi bank merupakan proses yang dilakukan untuk menjelaskan terjadinya perbedaan. Perbedaan antara siapa, saudara? Perbedaan antara catatan perusahaan dengan catatan bank. Jadi salah satu pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan adalah dalam hal kas itu biasanya begini, saudara, tidak menyimpan uang dalam jumlah besar di perusahaan karena resikonya sangat besar. Pak Nung sudah menjelaskan itu pada saat pengendalian internal kemarin. Ya, saya yakin sudah dijelaskan oleh Pak Nung. Kemudian pada saat pengendalian tersebut perusahaan memutuskan untuk menyimpan uangnya di bank, maka seringkali nanti terjadi perbedaan. Ya. Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut, saudara? Ya. Nah, banyak faktor. Ya, kadang-kadang di dalam akuntansi nanti menyebutnya adalah bank sudah mencatat, perusahaan belum mencatat. Atau sebaliknya, perusahaan sudah mencatat tetapi bank belum mencatat. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu proses yang disebut dengan reconciliation bank atau bank reconciliation, yaitu untuk mencari perbedaan-perbedaan tadi menurut catatan bank maupun catatan perusahaan, sehingga saldo kas yang benar baik menurut bank maupun menurut perusahaan itu didapatkan atau diperoleh. Ya, itu logika yang sederhana saja yang bisa kita pahami. Jadi
Saya ulangi, rekonsiliasi bank itu adalah proses untuk mencari terjadinya perbedaan pencatatan antara saldo bank dengan saldo perusahaan dan menentukan saldo yang benar pada tanggal tertentu. Biasanya apa? Setiap bulan. Kenapa kok dilakukan setiap bulan? Karena saudara, laporan antara perusahaan dengan laporan bank itu biasanya bulanan. Bank akan mengirimkan dalam bentuk rekening koran yang akan diterima oleh perusahaan biasanya di awal bulan berikutnya. Itu adalah ringkasan transaksi selama 1 bulan sebelumnya. Nah, demikian saudara. Ya. Tapi sekarang ada muncul sebuah pertanyaan yang menurut saya sangat menarik dari kalangan mahasiswa. Pernah suatu ketika mahasiswa bertanya kepada saya, Pak, apakah saat ini rekonsiliasi bank masih dibutuhkan? Karena catatan bank itu sudah setiap saat bisa kita ketahui melalui apa? Internet banking. Saya mengatakan memang saat ini bisa dikatakan rekonsiliasi bank itu tidak terlalu penting lagi karena kita setiap saat bisa mencatat kas masuk kita, kas keluar kita, baik menurut catatan perusahaan maupun yang menurut catatan bank. Akan tetapi rekonsiliasi bank tetap dibutuhkan untuk memberikan penjelasan lagi bahwa perubahan kas yang terjadi baik di bank, khususnya ini yang di bank, ini dapat bisa kita pahami. Ya, kita tahu penambahan sebesar 100 juta itu asalnya dari mana saja. Kemudian mana yang belum dicatat oleh perusahaan itu pun juga bisa kita ini, saudara. Bisa kita buat ya dari rekonsiliasi bank dan bisa kita ketahui perbedaan-perbedaan tersebut. Demikian, saudara. Nah, kemudian saudara. Nah, apa penyebab terjadinya perbedaan? Di awal-awal tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan karena adanya bank belum mencatat, perusahaannya sudah mencatat. Kemudian sebaliknya, bank sudah mencatat tapi perusahaan belum mencatat. Jadi salah satu pihak sudah mencatat tapi pihak lainnya yang belum mencatat. Ya, apa saja saudara? Ya, yang pertama adalah perusahaan telah mencatat tetapi bank belum. Contohnya adalah yang disebut dengan deposit in transit atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan setoran dalam perjalanan. Apa makna dari setoran dalam perjalanan? Saya ulangi lagi dan Pak Nung pasti sudah menjelaskan kemarin, menyinggung. Yang dimaksud dengan setoran dalam perjalanan bukan setoran yang dibawa kemana-mana. Oh, dalam perjalanan Pak, dari Klaten ke Jogja, bukan begitu, saudara. Tetapi yang dimaksud dengan setoran dalam perjalanan itu adalah perusahaan melakukan setoran tunai ke bank, biasanya itu dilakukan di akhir periode. Jadi munculnya setoran dalam perjalanan itu di akhir periode. Misalkan di tanggal 29 Agustus, perusahaan melakukan setoran ke bank. Pada tanggal 29 Agustus, menyetorkan ke bank, dicatat oleh perusahaan sebagai jumlah kas, ya, karena perusahaan secara otomatis sudah mencatat. Akan tetapi, saudara, biasanya bank itu akan membuat laporan bank atau yang disebut dengan rekening koran tadi itu 3 hari atau 4 hari sebelum akhir bulan. Berarti kalau misalkan tanggal 31 Agustus sebelumnya, tanggal 27 Agustus misalkan sudah dicetak itu laporan korannya. Maka karena perusahaan baru menyetorkan tanggal 29, akibatnya apa? Di dalam rekening koran tersebut tidak nampak jumlah setoran tadi yang dilakukan tanggal 29. Kenapa? Karena bank sudah mencatat atau mencetak laporan bank tadi sampai dengan tanggal 27 Agustus misalkan. Nah, ini sehingga tidak nampak di dalam rekening koran. Maka diasumsikan di sini adalah bank belum mencatat. Karena bank nanti akan melaporkannya di bulan berikutnya karena masuk ke dalam periode bulan berikutnya walaupun transaksinya sekarang. Karena di dalam laporan rekening koran tadi itu tidak tampak.
Sehingga apa saudara? Menyebabkan saldonya bank menurut bank itu sesuai dengan rekening koran kecil. Padahal menurut perusahaan harusnya besar karena ada setoran, kan begitu saudara. Nah ini yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan. Kemudian yang kedua adalah outstanding check. Biasanya perusahaan dalam melakukan pembayaran itu menggunakan cek, apalagi yang dalam jumlahnya besar. Ya, biasanya di atas 1 juta itu dia mengeluarkan cek. Tujuannya apa? Untuk mengetahui bahwa utang perusahaan, misalkan pengeluaran kas untuk membayar hutang, itu sudah dilunasi di tanggal tertentu. Karena nanti dicek akan ada ini, di bonggol cek khususnya akan ada. Cek nomor 1 dibayarkan kepada PT ABC sebesar 20 juta untuk pembayaran hutang. Ada keterangannya. Maka kita bisa mengecek suatu ketika misalkan PT ABC menagih kepada kita sudah katakan, loh sudah kita bayar dengan menggunakannya nomor sekian. Misalnya demikian saudara. Ini salah satu pengendalian. Nah, akan tetapi pada saat perusahaan mengeluarkan cek dan diserahkan kepada PT ABC, di situ perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran kas. Artinya kas menurut perusahaan sudah berkurang. Bisa dipahami sampai sini saudara. Tetapi oleh PT ABC, cek ini tidak segera dicairkan. Dia tidak datang ke bank PT ABC, tidak melakukan pencairan. Maka pada saat sampai dengan bank mencetak laporan keuangan laporan bank atau disebut dengan rekening koran tadi dan dikirimkan kepada kita, menyebabkan apa saudara? Cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tadi tidak tampak. Loh mana ini kok nggak ada mengurangi kan gitu saudara. Karena apa? Ceknya itu sama PT ABC masih dibawa. Belum dicairkan. Bisa saja PT ABC karena merasa bahwa saya duitnya masih banyak. Nanti sajalah saya mencairkan. Nah, demikian saudara. Atau biasanya ada kebijakan dari perusahaan kalau mencairkan itu nunggu sampai sekian cek baru dicairkan. Karena biar sekali jalan ke bank. Biasanya seperti itu, saudara. Banyak kebijakan-kebijakan. Nah ini yang disebut dengan outstanding check atau cek yang masih beredar. Nah, akibatnya apa? Saldonya bank yang ada di bank itu belum berkurang, ya nggak, saudara? Karena belum dicairkan. Tapi menurut perusahaan sudah berkurang. Nah ini menjadi perbedaan. Perusahaan sudah mencatat, bank belum mencatat. Demikian, saudara. Jadi apa yang dimaksud dengan perusahaan telah mencatat tetapi bank belum. Nah, kemudian berikutnya bank telah mencatat tetapi perusahaan belum. Ya. Kalau ini contohnya apa? Contohnya adalah penagihan yang dilakukan oleh bank. Oh, bank menagih. Artinya begini saudara, yang dimaksud dengan penagihan langsung oleh bank, customer kita membayar hutangnya melalui transfer ke bank. Dia tidak membayar tunai kepada kita, artinya tidak membawa uang datang ke kantor bayar hutangnya, tidak. Tapi transfer. Pak, saya mau transfer ya Pak, misalnya begitu. Oke, kita kasih nomor rekening. Tapi dia lupa memberitahu kapan dia sudah membayar. Nah, perusahaan baru mengetahuinya kapan? Pada saat menerima yang namanya rekening koran tadi. Oh, ada pelunasan piutang dari Bapak Amin misalkan. Sebesar 1 juta untuk hutangnya tanggal 10 Agustus kemarin. Maka perusahaan karena tanggal 10 Agustus belum dapat laporan dari Tuan Amin dan belum mengecek ke bank, maka perusahaan baru mencatatnya kapan? Ya, setelah menerima laporan koran tadi atau rekening koran tadi, saudara. Nah, inilah yang menyebabkan bank sudah mencatat ada pemasukan, ya nggak, saudara? Tetapi ya si perusahaan belum mencatat. Oleh karena itu nanti perusahaan yang harus melakukan koreksi. Demikian, saudara. Nah, kemudian apalagi bank belum sudah mencatat, tetapi perusahaan belum mencatat service charge atau bank administrasi bank, biaya administrasi bank. Kita kan biasanya itu kalau misalkan punya rekening akhir bulan atau tanggal tertentu dipotong biaya administrasi. Bank otomatis memotong auto debit. Kita taunya kapan? Setelah menerima rekening koran. Oh, ternyata ada nih 50.000 uang kita dipotong.
Nah, bank sudah mencatat, perusahaan belum. Atau lagi apa? Interest revenue. Atau yang disebut dengan pendapatan bunga. Bank memberikan bunga kepada kita. Tahunya kapan? Di akhir periode. Atau pada saat kita menerima rekening koran tadi. Oh, ternyata bank menambahkan uang kita. Sebesar apa? Sebesar ini saudara, sebesar nilai dari pendapatan bunga tadi. Kemudian berikutnya adalah yang disebut dengan cek kosong atau non-sufficient fund checks. Apa ini Pak? Cek kosong itu adalah cek yang tidak memiliki saldo yang mencukupi sesuai dengan yang tertera di dalam cek. Contoh begini saudara. Saya memberikan cek kepada Mas Hafiz sebesar 20 juta. Mas Hafiz datang ke bank. Wah, alhamdulillah nih Pak Pardi bayar hutang 20 juta. Kemudian Mas Hafiz mencairkan di bank. Tapi oleh bank, Mas, mohon maaf uangnya tidak ada. Karena saldo saya di bank hanya ada 15 juta. Oleh karena itu bagaimana saudara? Kalau misalkan bank saat itu mengetahui langsung, maka dikembalikan ceknya. Atau kalau tidak, biasanya oleh bank diterima dulu dananya, ceknya, kemudian uangnya diserahkan kepada si Mas Hafiz, tapi ternyata pada saat nanti diproses oleh bank, cek tersebut ya tidak mencukupi dananya. Maka oleh bank cek tersebut dikembalikan. Artinya apa? Bank akan mengoreksi setoran kita. Biasanya kalau antar perusahaan jarang sekali cek itu dicairkan dalam bentuk tunai, biasanya dimasukkan ke dalam rekening. Ya, tolong ini cek saya 20 juta dicairkan tapi masukkan ke rekening saya. Karena nggak mungkin kita bawa uang 20 juta ya apalagi naik ngepit ya saudara ya. Nanti Anda dikejar sama copet, repot saudara. Nah, seperti itu saudara. Jadi meminimalkan, biasanya perusahaan langsung transfer. Nah, karena kita berpikir bahwa cek ini ada dananya, asumsinya adalah apa saudara? Uang kita sudah masuk, tapi ternyata tidak ada dananya, oleh bank dikembalikan. Nah, bagaimana koreksinya? Ya nanti kita akan pelajari itu saudara. Tapi yang dimaksud dengan cek kosong itu adalah cek yang tidak memiliki dana, yang mencukupi dari rekening penerbit cek tersebut. Ya, atau si pemberi pihak yang memberikan cek. Atau bisa juga dikatakan cek kosong, ternyata otorisasinya kurang tepat. Ya, misalkan tanda tangan Anda itu misalkan Budi, ya, ternyata Anda hanya menulisnya BUDI. Suatu ketika Anda menulisnya adalah BHUDI. Nah, itu udah beda saudara, sudah salah. Maka pada saat dicek, loh kok ini ada huruf H-nya? Tidak boleh. Nah, ini menyebabkan apa? Bank tidak mau mengotorisasi. Kenapa? Karena dianggap cek ini bisa disinyalir, ya, diduga bahwa cek ini adalah palsu. Ada orang yang menandatanganinya dengan palsu. Ya, itu saudara. Contoh di dalam cek yang dikembalikan karena tidak ada dananya, atau yang selain cek kosong tadi, tiba-tiba tanda tangannya kurang, atau di dalam cek itu saudara tertulis. Yang di ikut kelas saya ini sudah pernah melihat cek belum? Sudah, waktu SMK. Iya, tapi cek-cekan ya. Nah, cek bohong-bohongan. Nah, biasanya di cek itu nanti akan tertulis saudara. Cairkan cek ini kepada siapa saudara? Kepada, kalau misalkan masih kosong, ada isiannya itu tidak ada isian, seperti kwitansi lah. Telah diterima dari, kan gitu. Nah, misalkan kosong nih saudara. Ya, bayarkan kepada, tapi dalam kurung di bawahnya, siapapun yang menerima cek, yang membawa cek ini. Oh, berarti kalau misal bunyinya siapapun, artinya isian titik-titik itu tidak diisi dengan nama, maka kita menggunakan kata yang bawah, kalimat yang bawah. Siapapun yang membawa cek ini boleh mencairkan. Jadi kalau nanti Anda di perusahaan, kemudian Anda bekerja di bagian akuntansi atau bagian keuangan, Anda ditugaskan untuk mencairkan cek.
Maka kalau di situ terteralnya adalah tidak ada namanya, jadi siapapun yang membawa ini boleh mencairkan, jadi siapapun boleh. Asalkan mendapatkan persetujuan dari perusahaan. Ya, maka besok kalau Anda nemu cek di jalan, sudah diisi, sudah ada tangannya, sudah ada nominalnya, tiba-tiba nggak ada namanya, udah amankan segera. Ya, amankan karena Anda boleh mencairkan. Paling tiba-tiba Anda nanti belum keluar dari bank, Anda sudah dicegat sama satpam. Karena biasanya orang yang kehilangan cek saat itu juga dia akan memblokir cek tersebut, saudara. Tapi mudah-mudahan Anda berdoa, ya Allah, semoga yang punya cek ini lupa kalau ceknya jatuh, jadi saya bisa mencairkan, kan lumayan, saudara. Itu contoh cek. Tapi kalau tertulis di dalam cek itu nama seseorang, misalkan tertulis nama saya, maka hanya saya yang boleh mencairkan. Ya, nanti biasanya diminta KTP-nya, dicek dan lain sebagainya. Itu salah satu prosedur yang dilakukan di bank. Demikian, saudara. Ya, beberapa contoh transaksi yang bank belum mencatat, perusahaan sudah mencatat, atau sebaliknya perusahaan yang belum mencatat tapi bank yang sudah mencatat, ya, saudara. Dan termasuk apa, saudara? Adanya koreksi kesalahan yang dilakukan baik oleh bank maupun perusahaan. Demikian, saudara. Ya. Dan kemudian apa? Langkah-langkah di dalam menyusun rekonsiliasi bank. Cari dulu saldo akhir. Ini kemarin Pak Nung sudah ajarkan ini sampai sini? Belum? Belum, ya? Tuliskan saldo akhir menurut catatan bank maupun menurut perusahaan. Jadi ada saldo akhir. Saldo akhir misalkan kita akan menyusun rekonsiliasi bank bulan Desember. Maka cari saldo akhir bulan Desember menurut perusahaan, saldo akhir kas menurut bank di bulan Desember. Demikian. Yang kedua, tambahkan atau kurangi seluruh perbedaan antara bank tadi. Tadi yang sudah saya jelaskan. Bank sudah mencatat, perusahaan belum mencatat. Oh, maka yang akan ditambahkan atau dikurangi adalah perusahaannya. Karena perusahaan yang belum mencatat. Atau sebaliknya, perusahaan sudah mencatat, bank belum mencatat. Maka yang akan dikoreksi adalah banknya. Apakah itu menambah atau mengurangi tergantung dari apa yang terjadi. Kemudian, hitung saldo yang benar, baik menurut bank maupun perusahaan. Wajib sama. Nggak boleh ada selisih. Pak, selisihnya sedikit, Pak, Rp1. Oh, berarti salah. Harus benar. Namanya rekonsiliasi itu adalah ya harus seimbang, harus sama. Dan yang terakhir adalah buat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Jurnalnya siapa? Anda bekerja di mana? Di sebuah perusahaan, maka perusahaanlah yang Anda catat. Yang punyanya bank, urusannya bank. Karena bank itu yang akan mencatat sendiri, bukan kita. Nggak mungkin Anda ujuk-ujuk datang ke bank. Misalkan Bank BCA, saya mau mencatat koreksi kesalahan ini, nggak bisa Anda. Anda pegawainya siapa? Kan demikian, saudara. Paham ya? Nah, bentuknya rekonsiliasi bank adalah sebagai berikut. Ya. Ada sebuah perusahaan yang disebut dengan PT Raditya Maju, ya. Rekonsiliasi bank tanggal 31 Januari 2000X, ya. Sisi kanan, sisi kiri bebas. Kalau saya sisi kirinya perusahaan, sisi kanannya bank. Suatu ketika saya juga akan buat sisi kanannya bank, sisi kirinya perusahaan. Boleh. Jadi nggak ada pernyataan yang mengatakan sisi kiri harus perusahaan, sisi kanan harus bank. Tidak ada. Bebas kalau rekonsiliasi. Beda kalau Anda menyusun laporan posisi keuangan atau neraca. Sisi kiri harus aktiva, sisi kanan pasifa. Itu sudah baku. Kalau rekonsiliasi tidak. Malah ada juga yang membuat laporan rekonsiliasi ini adalah atas bawah. Atasnya bank, bawahnya perusahaan. Atau atasnya perusahaan, bawahnya bank. Bebas, tidak ada masalah. Ya. Saldo akhir menurut buku itu adalah perusahaan. Jadi saya membahasakan buku, kalau suatu ketika nanti saya menulis buku, itu artinya adalah perusahaan. Menurut perusahaan, saldonya adalah XXX atau sekian rupiah. Ditambah apa? Yang belum dicatat oleh perusahaan, yaitu bank melakukan penagihan. Ya sudah, tambahkan. Karena kan sudah dicatat oleh bank.
belum dicatat oleh perusahaan, maka perusahaan yang menambah. Karena oleh bank ditambah, maka perusahaan juga akan menambah. Jadi nggak boleh saudara, perusahaan itu nambah, banknya ngurangi. Kalau untuk kasus yang sama atau transaksi yang sama. Perusahaan melakukan penyetoran, setoran, oh berarti uang. Perusahaan sudah mencatat sebagai kenaikan, adanya penambahan. Akan tetapi, bank belum mencatat, maka bank wajib menambah, karena perusahaan menambah. Itu namanya rekonsiliasi, supaya sama. Kalau bank nambah, perusahaan mengurangi, sampai kapanpun nggak akan balance. Nggak ketemu ini rekonsiliasinya, nggak akan jadi gitu saudara. Yang kedua, ada pendapatan bunga. Bank menambahkan pendapatan di dalam rekening kita, perusahaan belum mencatat. Maka perusahaan wajib menambah. Kemudian apa yang dikurangi? Biaya administrasi bank tadi. Bank sudah mengurangi, tapi perusahaan belum mencatat, maka perusahaan wajib menguranginya. Cek kosong, tadi saya sudah sedikit cerita. Perusahaan datang ke bank, ngasih cek, tolong masukkan ke rekening saya. Asumsinya perusahaan, pikirannya perusahaan, uangnya ada dan nggak ada masalah. Berarti kan sudah menambahkan, ya nggak saudara? Menambah. Tapi ternyata setelah dilakukan proses oleh bank, ternyata cek tersebut mengalami masalah. Dananya kurang, tidak ada dan otorisasinya salah, ternyata dikembalikan oleh bank yang mula-mula itu ditambahkan, akibatnya dikurangi. Maka bank mengurangi, otomatis perusahaan juga mengurangi. Demikian saudara. Kemudian ya, rekonsiliasi bank menurut saldo bagaimana dari sisinya bank? Sama. Cari dulu saldo akhir menurut bank, ditambah apa? Yang sudah dicatat oleh perusahaan tapi belum dicatat oleh bank. Karena perusahaan menambah setoran tadi sebagai sesuatu yang menambah kas kita, karena belum dicatat oleh bank, maka bank wajib menambahkan. Begitu juga dengan cek yang masih beredar. Cek yang masih beredar ya oleh perusahaan sudah dianggap sebagai pengeluaran, sudah mengurangi saldo kas, tetapi oleh bank belum dicatat. Maka apa saudara? Bank harus sama mengurangi seperti yang dilakukan oleh perusahaan. Demikian saudara. Ya, untuk membuat rekonsiliasi bank. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lihat kasus yang pertama nanti, saudara? Ada yang mau ditanyakan? Yang di rumah, Mbak Amelia, Mbak Mutia Sahra, mungkin mau bertanya? Jelas, Pak. Makasih. Oh, sudah jelas. Oke. Yang lainnya? Mas Rifki mungkin mau bertanya? Kamu panggilannya siapa? Fauji, Rifki, Alto, Aldi, atau Yanto? Fauzi, Pak. Oh, Fauzi. Ya. Namanya panjang, nama sekarang tuh panjang-panjang ya, saudara. Nih, Haryo Dewantoko. Panggilannya siapa? Toko. Toko, Pak. Toko. Apa, Mas? Haryo. Oh, Haryo. Oke. Nama simpel seperti saya aja, saudara. Supardi, panggilannya Pardi gitu aja ya, saudara ya. Jadi cukup. Dan kalau nulis LJK itu lembar jawab komputer paling cepat duluan, saudara. Karena cukup dengan 7 huruf saja. Anda kan banyak itu, saudara. Fauji, Rifki, Aldianto, panjang-panjang. Ada yang mau tanyakan, saudara? Tidak ada? Saya lanjut ke kasus kita. Saya contoh. Mudah-mudahan kita sampai 945, gitu ya, saudara ya. 940 kalau selesai. Kalau nggak selesai 945. Kalau nggak selesai lagi 950 bubar setelah itu ya. Ada kuliah apa? ASP. Ya. Siapa dosennya? Bu Ani. Bukan. Ya, nanti dilihat sendiri aja ya. Oke, soal ini dia soal. Kita lihat soal yang pertama. Ya, kita lihat soal yang pertama, saudara. Kita baca dulu.
Pada tanggal 31 Agustus tahun 2020, saya ambil 1 bulan saja, saudara. CV Dapur Mama Titi menerima laporan bank yang menginformasikan bahwa saldo kas pada tanggal tersebut adalah 10.776.960. Pertanyaan saya, 10.776.960 rupiah ini saldo kas yang ada di bank atau di perusahaan? Coba yang di rumah mic-nya di-unmute, saudara, di-unmute. Yuk kita analisa dulu soal ini, saudara. 10.776.960 rupiah saldonya menurut bank atau menurut perusahaan? Menurut bank. Menurut bank, betul. Dibaca kalimatnya. Menerima laporan bank. Berarti bank memberikan laporan dan menginformasikan bahwa saldo kas. Jadi saldo kasnya perusahaan, tapi yang dicatat oleh bank. Jadi di buku tabungan lah, gampangannya begitu, saudara. Di buku tabungan saldo akhirnya adalah 10.776.960. Bisa dimengerti? Oke. Sedangkan menurut catatan perusahaan, saldo kas pada tanggal yang sama adalah 6.588.420. Jauh banget. Menurut perusahaan cuma 6 juta. Menurut bank 10 juta. Maka kita harus mencari nih, selisihnya kenapa? Kok bisa terjadi selisih seperti itu, saudara? Ya. Nah, oleh karena itu kita cari data-datanya, ya. Kayak kemarin, saudara, teman saya satu angkatan itu tiba-tiba menghubungi saya. Tolong dong diajari rekonsiliasi bank. Saya bilang, ikut aja ke gabung di kelas saya hari ini, saya bilang. Nanti saya ajarkan rekonsiliasi bank. Tapi setelah ngobrol-ngobrol, ternyata dia bilang, oh ternyata rekonsiliasi bank real, artinya kalau sudah sampai di perusahaan, itu tidak seindah rekonsiliasi bank waktu kuliah, dia bilang begitu, saudara. Karena apa? Karena datanya sudah given, sudah ada. Kalau di dunia kerja Anda harus mencari. Misalkan apa yang belum dicatat oleh bank, Anda harus cari dulu sehingga nanti menjadi satu informasi yang bisa Anda gunakan untuk menyusun rekonsiliasi. Ya saya cuma ketawa aja, ya iyalah masa mahasiswa baru semester 2 sudah disuruh kasih kasus yang jelimet seperti yang dihadapi kamu, saya bilang gitu. Ya kita kasih yang lebih sederhana. Nah, salah satunya adalah ini, saudara. Datanya sudah given, tinggal kita susun saja. Yang penting komponen-komponen yang menyebabkan terjadinya rekonsiliasi perbedaan tadi itu yang harus Anda pahami. Mana yang belum dicatat bank, mana yang belum dicatat perusahaan, itu yang harus Anda ketahui. Kemudian yang kedua adalah bank telah melakukan kesalahan. Kita analisa dulu, saudara. Siapa yang melakukan kesalahan? Bank. Bukan perusahaan. Terhadap apa? Terhadap pembebanan biaya pembuatan cek sebesar 200.000. Artinya apa? Uang kita ini ya diambil oleh bank, dalam tanda kutip loh, diambil artinya dikurangi 200.000. Padahal cek ini yang bikin siapa? CV Mama Titis Kitchen. Cuma kebalikan, yang satu dapur, yang satu lagi kitchen. Berarti yang satu wong Jowo, yang satu lagi orang modern, kan gitu, saudara. Ya nggak, saudara? Artinya cuma berbeda nama, kitchen sama dapur. Tapi depannya sama, saudara. Atau ada kata artinya sama. Berarti kan salah orang nih, saudara nih. Salah perusahaan maksud saya. Nah, oleh karena itu, saudara, bank telah terlanjur mendebet. Artinya kalau melakukan pembebanan itu mendebet. Karena kalau kita ngambil uang, biasanya dicatatnya di debit, ya nggak? Tapi kalau kita menabung di bank, dicatat oleh bank sebagai deposisi kredit. Nah, ini demikian, saudara. Ini satu kesalahan yang dilakukan oleh bank. Akibatnya apa? Saldo menurut bank itu kecil karena uang kita di debit.
atau diambil tadi. Yang ketiga, ada cek yang masih beredar sampai dengan akhir bulan Agustus sebesar 2.700.280. Jadi ada cek yang belum dicairkan, saudara. Nah, berarti belum dicairkan di bank, saldo banknya masih besar. Padahal kita sudah mencairkan, sudah mengurangi, ya. Nah, kemudian berikutnya, saudara, apalagi ada pendapatan bunga, ada penagihan wesel oleh bank sebesar 4.228.000, termasuk pendapatan bunga sebesar 428.000. Kemudian ada cek nomor 333 sebesar 300.000 untuk pembayaran utang dagang dicatat oleh perusahaan di jurnal pengeluaran kas sebesar 3 juta. Jadi perusahaan mencatatnya terlalu besar, akibatnya saldo perusahaan terlalu kecil, kan gitu, saudara. Contoh, saya punya uang nih 5 juta di kantong saya misalkan. Saya pakai untuk mengeluarkan beli dawet 300.000. Tapi di catatan saya catat 3 juta. Menurut catatan saya, saldo kas saya 5 juta dikurangi 3 juta. Jadi berapa? 2 juta. Padahal uang saya ada berapa, saudara? 4 juta 700. Karena yang realnya adalah saya mengeluarkan untuk beli dawet tadi berapa? 300.000. Nah, itu cara logika untuk bagaimana memahami kesalahan-kesalahan tadi, saudara. Saya ulangi, ya. Saya punya uang di dompet saya 5 juta. Ini contoh, saudara. Kemudian saya pakai untuk beli dawet nraktir Anda ini semua satu kelas 300.000. Paham sampai sini? Pertanyaan saya, berapa uang saya yang ada? 5 juta dikurangi 300.000 sama dengan 4.700.000. Berarti di dompet saya masih ada 4,7. Karena saya orang akuntansi, saya punya catatan. Jadi selain dompet saya isinya uang, ada catatan saldo saya. 5 juta saldo kas mula-mula saya. Kemudian, saudara, karena saya salah mencatat, saya kredit kas saya 3 juta. Kelebihan nolnya 1. 3 juta. Sehingga saldo kas menurut catatan atau menurut buku adalah berapa? 2 juta. Salah atau benar? Salah yang catatan. Yang benar mana? Yang ada di dompet saya masih 4,7. Maka harus dikoreksi. Berarti bagaimana koreksinya? Tambahkan. Nah, begitu kan. Nanti kita akan pelajari itu semua. Tapi cara logikanya begitu, saudara. Kemudian ada biaya administrasi bank. Oh, bank sudah mengurangi, kita belum mencatat, maka kita catat. Kemudian ada juga dalam laporan bank tersebut terdapat cek yang dikembalikan karena tidak ada dananya sebesar 104.000. Cek tersebut diterima dari PT Noval. Noval bayar utang kepada kita, ternyata tidak ada dananya. Nah, demikian, saudara. Saya akan kerjakan. Anda perhatikan karena Anda belum terbiasa dengan ini, saudara. Nanti perhatikan. Tapi ada yang sudah mencoba. Ada yang sudah mau mencoba? Ketemu? Talent? Harusnya ketemu. Ya. Kalau tidak, perhatikan. Sekarang saya tanya, mau di Excel atau saya coret-coret di papan tulis? Excel saja? Excel ya. Oke, Excel. Oke, baik, Excel. Oke ya, bentar. Biar enak, biar nggak kemana-mana. Saya nanti kan harus mengubah. Saya foto dulu aja deh soalnya. Oke. Karena saya harus berpindah ke ini, saudara. Ke Excel dulu. Sebentar.
Oke, saudara. Kita buka Excel. Sambil nanti Anda perhatikan. 5 menit insya Allah selesai. Ya. Insya Allah 5 menit selesai. Kan Anda ruangannya di mana? Oh, saya juga sama. Saya habis ini ngajar juga. GU 1. Oh, sebelahan saya 104. Tenang, nanti kita ke sana bareng-bareng ya. Nggak usah bingung. Yang di rumah tetap di rumah, nggak usah santai, nggak usah bingung, ya. Mbak Anggi, ada yang mau tanyakan, Mbak Anggi? Mbak Anggri Supriyanti mau ditanya? Kayaknya mau nyalakan mic nggak jadi-jadi. Kenapa, Mbak? Enggak, Pak. Oh, enggak. Tunggu ya, saya lagi buka Excel dulu. Kenapa ini kok lama, saudara? Oke, baik, saudara. Kita buka Excel-nya. Oke, baik, saudara. Tadi nama CV-nya apa, saudara? Kita tuliskan dulu. Oke, kita tulis ya, saudara ya. Jadi, coba perhatikan. Ini saya tuliskan ya, CV Dapwer Mama Titi. Kita kasih keterangan rekonsiliasi bank tanggal 31 Agustus tahun 2020. Oke, baik. Kemudian nanti kita perbaiki bentuknya, tapi yang penting kita tulis dulu dari sisi yang sebelah kiri adalah perusahaan. Kemudian kanannya saya buat di sini adalah bank. Oke. Kemudian perusahaan kita kasih keterangan saldo akhir menurut perusahaan berapa, saudara? 6 juta berapa tadi? Ya. Sebentar saya bisa lihat di sini. 6.588.420 ya. Saya buat supaya ini oke. Kemudian menurut bank saldo akhir Agustus adalah 10 juta. Ini 10.776.960. Oke. Kemudian berikutnya kita lihat, kita ini adalah ditambah. Kemudian ini juga yang paling atas adalah ditambah. Kita buat dulu apa saja yang menyebabkan ini ditambah, ya. Perhatikan. Yang pertama adalah setoran perusahaan tanggal 30 Agustus sebesar 5.563 belum dicatat oleh bank. Berarti setoran dalam perjalanan. Maka di sini, saudara, ya, ini di sisi bank belum dicatat, tapi perusahaan sudah mencatat. Berarti kita tambahkan di sisinya saudara, bank dengan nama setoran dalam perjalanan. Berapa nilainya, saudara?
langsung saja kita tuliskan di bawahnya adalah 5.563.260. Oke. Kemudian bank telah melakukan kesalahan dengan melakukan pembebanan. Tadi bukannya pengeluaran kita, tapi oleh bank dianggap sebagai pengeluaran kita. Berarti saldo kita kan berkurang. Maka bank harus melakukan menambahkan, mengembalikan uang kita. Begitu saudara caranya. Karena itu kita kasih keterangan koreksi kesalahan. Sebesar berapa saudara? 200.000. Oke, baik. Kemudian berikutnya adalah cek yang masih beredar sampai dengan akhir bulan Agustus sebesar 2.700.000. Berarti ini kita kasih keterangan dikurangi, dikurangi apa saja saudara yang disebut dengan cek yang masih beredar. Demikian. Kita minus karena mengurangi, ya enggak saudara? Biar nanti gampang untuk penjumlahannya. Sebesar berapa? 2.700.280. Demikian saudara. Ya. Nah, kemudian di bawahnya kita baca lagi. Bank berhasil melakukan penagihan wesel sebesar 4 juta. Wow, berarti nambah. Bank sudah menambahkan, tapi perusahaan belum mencatat. Berarti di sini tuliskan penagihan piutang. Sebesar berapa, saudara? Termasuk bunga 4228. Ya, kita tulis boleh 4228. Atau Anda mau menuliskannya adalah 4228-nya dipisahkan dengan pendapatan bunga. Itu juga boleh. Tapi kalau mau semuanya begini, boleh. Ya, nah, baru bel keluar. Kemudian berikutnya adalah adanya pendapatan bunga. Sama, adanya pendapatan bunga. Sebesar berapa pendapatan bunganya? Sebesar Rp56.020. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah cek nomor 333 sebesar 300.000 untuk pembayaran utang dagang. Ini tadi saya katakan, saya contohkan dawet. Ya, saudara. Ternyata ya dicatatnya terlalu besar. Akibatnya apa, saudara? Saldo kas perusahaan menurut catatan itu terlalu kecil. Padahal uangnya besar, ya nggak, saudara? Tadi saya contohkan, saya punya uang 5 juta. Demikian, saudara. Maka di sini kita kasih keterangan koreksi kesalahan. Yaitu berapa, saudara? Dicatatnya 3 juta, padahal pengeluarannya 300.000. Berarti selisihnya 2.700.000 yang kita catat. Selisihnya yang menyebabkan itu berbeda. 2.700.000. Nah, dan yang terakhir, dua terakhir, yaitu adanya biaya administrasi. Maka dikurangi ini, dikurangi ya. Satu adalah biaya administrasi bank sebesar berapa, saudara? Minus 28.500 dan adanya cek kosong sebesar 104.000. Cek kosong karena sudah dikurangi oleh bank karena ada dananya, tapi oleh perusahaan sudah dicatat sebagai pemasukan, maka harus dikurangi. Sebesar berapa, saudara? 104.000. Maka sekarang kita kasih keterangan saldo yang benar menurut perusahaan berapa. Kita jumlahkan ya, kemudian kita lihat hasilnya. Ya, oke, nanti. Kemudian kasih keterangan yang sama, saldo yang benar menurut bank yaitu sebagai berikut. Nah, ini dia. 13.839, mudah-mudahan di sini juga 13.8. Ternyata ada yang salah. Kita lihat lagi, saudara. Apakah ada yang kurang? Yang mana? Oh iya, betul. Bank telah melakukan kesalahan dengan melakukan pembebanan biaya sebesar 200.000 kepada CV, ya kan? Kepada CV, padahal biaya tersebut
merupakan beban milik CV. Betul, ditambahkan. Kan perusahaan melakukan apa, saudara? Bukan perusahaan kita, kan? Sebentar. Bank telah melakukan kesalahan dengan melakukan pembebanan biaya pembuatan cek sebesar 200.000 padahal biaya tersebut merupakan beban milik CV Mama Titi Kitchen. Betul. Cek 333 sebesar 300.000 untuk bayar utang dicatat betul, saudara. Kalau ini dikurangi, berarti ada kesalahan di dalam soal yang saya buat. Sebentar. Kalau ini tidak ada, ya, ini dikurangi dengan apa namanya, koreksi kesalahan. Bentar ya, saudara, supaya nanti kita bisa melihat perbedaannya. Kalau ini betul, saudara, tapi bunyi soalnya yang salah. Nah, ini bunyi soalnya yang salah. Berarti ada kesalahan di soal yang saya buat. Mohon Anda perbaiki. Bank telah melakukan kesalahan dengan melakukan pembebanan biaya pembuatan cek kepada CV Mama Titi Kitchen. Yang itu betul. Padahal biaya tersebut merupakan beban milik CV Dapur Mama Titi. Ya, itu baru betul. Jadi mohon, mungkin saya salah, ada yang salah di situ. Ya, tolong diperbaiki ya soalnya ya. Nah, kalau bunyi soalnya begitu, nah ini udah benar. Paham? Paham ya? Begitu, saudara? Ya, bisa dimengerti ya? Nanti koreks apa namanya, jurnal penyesuaian kita bahas minggu depan. Sampai di sini ya, kita akhiri pertemuan kita ya. Untuk satu contoh rekonsiliasi bank, nanti sisanya akan saya jelaskan di pekan depan. Terima kasih, saudara, atas kehadiran Anda hari ini ya, karena kita akan lanjut ke kuliah berikutnya. Tolong untuk soalnya dikoreksi ya, saudara ya. Berarti ada kesalahan pada saat saya bikin nama perusahaan tersebut. Terima kasih, saudara. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.